Bayangin, Sobat Garuda, di tengah sorak-sorai puluhan ribu supporter di Gelora Bung Tomo, ada satu sosok jauh di Belanda yang menatap layar kaca dengan air mata bahagia. Dialah nenek Mauro Zylstra, yang sejak kecil selalu mendoakan cucunya bisa main di panggung besar. Malam itu doanya terkabul, dan bukan sembarang panggung, tapi bersama Merah Putih. Stadion Gelora Bung Tomo bergemuruh saat Mauro Zylstra, pemain naturalisasi anyar, untuk pertama kalinya mengenakan jersey merah putih. Puluhan ribu pasang mata menatapnya dengan penuh harapan. Dari tribun ke tribun, suara dukungan menggema, memanggil nama Mauro seolah-olah ia telah lama menjadi bagian dari bangsa ini. Di tengah gegap gempita itu, ada seorang wanita tua yang menatap dengan mata berkaca-kaca. Nenek Mauro, yang jauh di Belanda, mengikuti jalannya pertandingan melalui layar kaca. Bukan sekadar menonton sepak bola, melainkan menyaksikan cucunya menjalani mimpi yang begitu lama ia doakan. Sejak kecil, Mauro tumbuh dengan bola di kakinya. Sang nenek sering menjadi saksi betapa cucunya rela bermain di lapangan becek, hujan-hujanan, bahkan jatuh bangun hanya untuk mengejar si kulit bundar. Anak ini memang diciptakan untuk sepak bola. Begitu sering ia berkata sambil tersenyum bangga. Kini, puluhan tahun kemudian, perjuangan kecil itu membuahkan hasil. Mauro berdiri gagah di lapangan, mengenakan seragam merah putih. Momen itu membuat sang nenek tak kuasa menahan tangis. Baginya, ini bukan hanya cucunya yang bermain bola, tetapi sebuah perjalanan panjang yang akhirnya menemukan tujuan. Usai pertandingan, media Belanda sempat mewawancarai sang nenek. Dengan suara bergetar, ia berkata, "Saya tidak bisa menahan air mata ketika melihat cucu saya berdiri di tengah lapangan dengan seragam merah itu. Malam ini, saya tahu dia bukan hanya bermain sepak bola, dia bermain untuk bangsa." Pernyataan itu sontak membuat banyak orang merinding. Betapa tulusnya kata-kata seorang nenek yang melihat cucunya mengabdi untuk tanah air baru. Sebuah bangsa yang ribuan kilometer jauhnya dari tempat mereka tinggal, namun kini menjadi rumah yang hangat bagi Mauro. Sepanjang pertandingan, Mauro tampil penuh determinasi. Setiap kali ia menyentuh bola, ribuan penonton bersorak. Tepuk tangan menggema, nama Mauro berkali-kali diteriakan. Bagi neneknya, suara-suara itu adalah bukti bahwa cucunya diterima dengan penuh cinta oleh bangsa Indonesia. "Saya merinding mendengar ribuan orang bersorak untuknya," lanjut sang nenek. Air matanya menetes, bukan karena sedih, tapi karena bahagia. Baginya, ini adalah pengorbanan yang sepadan setelah Mauro meninggalkan kenyamanan Eropa demi membela bendera merah putih. Tak hanya supporter, rekan setim pun memberi sambutan hangat. Mauro terlihat akrab dengan para pemain senior, bahkan seringkali mendapatkan arahan dari mereka di tengah lapangan. Semua itu membuat debutnya terasa semakin istimewa. Namun, ada satu hal yang jarang diketahui publik. Sang nenek mengungkapkan sebuah rahasia kecil masa lalu Mauro. Katanya, Mauro kecil sering menangis jika kalah saat main bola di kampung halamannya. Dia selalu bilang, "Suatu hari nanti saya akan main di panggung besar, dan saya tidak akan menyerah." Cerita sang nenek dengan mata berbinar. Rahasia kecil itu membuat momen debut semakin berwarna. Ternyata, tekad Mauro sejak kecil benar-benar diwujudkan. Kini ia bukan hanya tampil di panggung besar, tetapi juga di level internasional bersama timnas Indonesia. Bagi Mauro, dukungan nenek adalah sumber kekuatan. Dalam banyak kesempatan, ia selalu mengatakan bahwa neneknya adalah sosok yang paling berjasa membentuk mentalnya. Dari cara disiplin, hingga semangat pantang menyerah, semua ditanamkan sejak dini. Supporter yang mendengar kisah ini pun ikut larut dalam haru. Banyak yang berharap suatu hari nenek Mauro bisa datang langsung ke Indonesia, menyaksikan cucunya berlaga di depan puluhan ribu orang. Bayangkan betapa menggetarkannya jika sosok tua itu hadir di tribun, menyaksikan sendiri sorak-sorai supporter Garuda memanggil nama cucunya. Itu akan menjadi pertemuan emosional yang mungkin tak terlupakan seumur hidup. Malam itu, di Gelora Bung Tomo, Mauro tidak hanya mencatat sejarah pribadi. Ia juga membuka lembaran baru bagi timnas Indonesia. Sebuah simbol bahwa sepak bola bisa menjadi jembatan antara generasi, bangsa, dan budaya. Pernyataan sang nenek yang penuh air mata menyadarkan banyak orang bahwa sepak bola bukan hanya tentang gol atau kemenangan. Ia adalah tentang doa yang dipanjatkan diam-diam, tentang cinta seorang nenek kepada cucunya, dan tentang keberanian mengambil keputusan besar demi merah putih. Bagi keluarga Mauro, debut itu adalah puncak dari perjalanan panjang. Namun bagi Mauro sendiri, ini baru permulaan. Jalan panjang menantinya, dengan laga-laga berat yang harus ia hadapi demi mengharumkan nama Indonesia. Supporter Indonesia malam itu pun seakan kompak. Mereka bukan hanya menyambut Mauro sebagai pemain baru, tetapi juga sebagai bagian dari keluarga besar bangsa. Sebuah penerimaan yang membuat hatinya penuh rasa syukur.
Sang nenek menutup pernyataannya dengan kata-kata yang membuat bulu kuduk berdiri. Dia sekarang bukan hanya cucu saya. Dia adalah milik jutaan orang yang menyebutnya bagian dari Indonesia. Kalimat itu sederhana, namun maknanya begitu dalam. Mauro kini bukan hanya milik keluarganya, melainkan juga milik seluruh rakyat yang mencintai Garuda. Suasana stadion malam itu terasa berbeda. Tidak ada yang menyangka bahwa debut seorang pemain bisa membawa begitu banyak emosi, bahkan hingga ke luar negeri. Dari Surabaya sampai Belanda, cinta dan doa terhubung melalui sepak bola. Marco, salah satu supporter fanatik, mengatakan, "Saya merinding dengar cerita Nenek Mauro. Rasanya kita semakin dekat dengan dia, bukan hanya sebagai pemain, tapi sebagai manusia yang punya cerita dan keluarga." Debut ini akhirnya menjadi bukti nyata bahwa naturalisasi bukan hanya soal formalitas kewarganegaraan. Lebih dari itu, ini soal ikatan batin yang terjalin antara pemain, keluarganya, dan bangsa yang ia bela. Kisah Mauro Zylstra adalah cermin bahwa sepak bola bisa menyatukan yang jauh menjadi dekat, bisa mengubah duka menjadi harapan, dan bisa menjadikan seorang nenek di Belanda merasa bagian dari Indonesia. Bagi Mauro, perjalanan ini tentu tidak mudah. Namun dengan dukungan supporter, rekan setim, dan doa dari sang nenek, ia siap menatap masa depan bersama timnas dengan penuh semangat. Sobat Garuda, debut Mauro hanyalah satu bab dari kisah panjang sepak bola Indonesia. Tapi bab ini begitu istimewa, karena diwarnai oleh cinta seorang nenek yang membuat semua orang meneteskan air mata. Stadion Gelora Bung Tomo malam itu tidak hanya menjadi saksi lahirnya pemain baru, tetapi juga saksi lahirnya sebuah kisah keluarga yang menggetarkan jiwa. Inilah keindahan sepak bola, mampu menyatukan hati, melampaui batas negara, dan meninggalkan jejak emosional yang tak akan pernah pudar. Bagaimana menurut kalian, Sobat Garuda? Apakah kisah Nenek Mauro ini membuat kalian semakin merinding dan bangga dengan merah putih? Tulis pendapat terbaik kalian di kolom komentar, dan jangan lupa terus dukung Garuda di setiap langkahnya.